Prodi Manajemen Syariah dengan NIM 20240501-058. Nah, di video ini saya akan mempresentasikan rangkuman makalah dari kelompok 1 sampai 5 dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani yang diampuh oleh dosen Ibu Dewi Inayatul Sakinah SE.ME. Baik, langsung saja. Konsep dan prinsip dasar manajemen dalam perspektif Islam. Pengertian manajemen. Secara umum, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dalam perspektif Islam, manajemen didefinisikan sebagai proses pengelolaan organisasi yang berlandaskan nilai syariah dengan tujuan tidak hanya mencapai keberhasilan duniawi, tetapi juga memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, manajemen Islam mengintegrasikan ilmu manajemen modern dengan nilai moral dan spiritual. Selanjutnya ada prinsip-prinsip utama. Nah, prinsip ini menjadi pedoman operasional dalam manajemen Islam. Yang pertama ada kejujuran, yaitu berkata dan bertindak sesuai kebenaran sebagai dasar kepercayaan. Yang kedua ada amanah, yaitu menjaga kepercayaan dan tanggung jawab dengan baik. Yang ketiga keadilan, yaitu memperlakukan semua pihak secara seimbang dan benar. Yang keempat ada musyawarah, yaitu berdiskusi sebelum mengambil keputusan. Yang kelima tanggung jawab, yaitu menyelesaikan tugas dengan hasil terbaik. Dan yang terakhir disiplin, yaitu taat pada aturan dan berkomitmen kerja. Selanjutnya kelompok 2, implementasi maqasid syariah dalam praktik bisnis modern. Nah, pengertiannya secara bahasa, maqasid syariah berarti tujuan atau maksud yang diterapkan hukum Islam. Secara umum, konsep ini menjelaskan bahwa seluruh aturan dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan atau maslahah dan mencegah kerusakan atau mafsadah bagi manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Selanjutnya ada manfaat penerapan. Yang pertama, terciptanya keadilan, yaitu transaksi berjalan jujur dan tidak merugikan pihak manapun. Yang kedua, ada kepercayaan tinggi, yaitu konsumen dan mitra bisnis akan lebih percaya karena reputasi perusahaan yang baik dan etis. Yang ketiga, ada kesejahteraan bersama, yaitu bisnis tidak hanya mementingkan keuntungan pemilik, tetapi juga memberi manfaat bagi masyarakat sekitar. Dan yang terakhir, bisnis berkelanjutan, yaitu usaha akan tumbuh sehat serta stabil dan mendapatkan keberkahan dalam jangka panjang. Selanjutnya kelompok 3. Nah, etika bisnis Islam sebagai landasan keunggulan yang kompetitif. Yang artinya etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai dan prinsip moral yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang menjadi pedoman dalam berbisnis. Bisnis tidak hanya dilihat sebagai cara mencari keuntungan, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang harus dilakukan dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip utamanya ada 6. Yang pertama yaitu tauhid, yang kedua kehendak bebas, yang ketiga keadilan atau adil, yang keempat tanggung jawab, yang kelima kejujuran dan amanah, dan yang terakhir menghindari praktik terlarang. Nah, ada juga urgensi dan manfaatnya. Penerapan etika ini sangat penting karena bisa membangun kepercayaan dan reputasi yang baik di mata konsumen, menciptakan sistem ekonomi yang adil, stabil, dan berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan moral dan spiritual, dan menjadi keunggulan kompetitif yang sulit ditiru oleh pesaing. Selanjutnya kelompok 4, kepemimpinan Islam dalam organisasi bisnis. Kepemimpinan Islam adalah proses mengaruhi dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama yang berlandaskan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Kepemimpinan dipandang sebagai amanah dan tanggung jawab yang besar, bukan sekedar kekuasaan yang nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar dan prinsip utama. Di sini ada 9 bagian. Yang pertama tauhid, yaitu meyakini bahwa segala kekuasaan berasal dari Allah. Yang kedua amanah, menjalankan tugas dengan jujur, dapat dipercaya dan tidak menyalahgunakan wewenang. Yang ketiga ada keadilan, yaitu bersikap adil kepada semua pihak tanpa membeda-bedakan latar belakang. Yang keempat musyawarah, yaitu mengambil keputusan secara bersama dan tidak otoriter. Yang kelima kejujuran, yaitu bersikap benar dalam perkataan dan perbuatan. Yang keenam kecerdasan, yaitu memiliki kompetensi, wawasan, dan kebijaksanaan. Yang ketujuh komunikasi, yaitu mampu menyampaikan informasi dengan jelas dan efektif. Yang ke-8 keteladanan, yaitu menjadi contoh yang baik dalam sikap dan perilaku. Dan yang terakhir pelayanan, yaitu memimpin dengan cara melayani dan mengutamakan kepentingan bersama.
Kelompok terakhir, kelompok 5, manajemen sumber daya insani berbasis nilai-nilai syariah. Manajemen sumber daya insani atau MSDI adalah ilmu dan seni mengatur hubungan serta peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien dalam mencapai tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Dalam perspektif Islam, manusia dipandang sebagai insan yang memiliki akal, perasaan, dan tanggung jawab sebagai hamba Allah atau Abdullah dan pemimpin di bumi, yaitu khalifah. Ruang lingkup. Di sini ada 4 ruang lingkup. Yang pertama, rekrutmen, yaitu proses mencari calon karyawan yang berkualitas sesuai kebutuhan jabatan. Yang kedua ada seleksi, yaitu memilih calon yang paling tepat dan kompeten secara objektif. Yang ketiga pelatih dan pengembangan, yaitu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan karyawan. Yang terakhir kompensasi, pemberian balas jasa yang adil dan layak sebagai bentuk penghargaan. Penerapan dalam organisasi. Yang pertama ada prinsip keadilan, yaitu memberikan kesempatan yang sama dalam promosi, pelatihan, dan pemberian upah tanpa membedakan latar belakang. Yang kedua ada etika kerja, yaitu bekerja dengan jujur, profesional, dan tidak mengkhianati amanah yang diberikan. Yang terakhir kepemimpinan, yaitu pemimpin harus bijaksana, adil, peduli kesejahteraan bawahan, dan menerapkan musyawarah.